kasih teman-teman dari musisi dan present worship. Shalom Bapak Saudara. Salam kenal, karena ini baru pertama kali saya berada di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan Pak. Terima kasih buat undangannya yang diberikan lewat Pak Heri. Beliau adalah Om ya dari istri saya, dan mungkin istri saya sudah pernah lebih dahulu ya ngisi di tempat ini. Ya, oke. Saya John Raja, saudara. Dan saat ini saya bersama dengan istri dan keluarga sejak tahun 2009 ya, sudah dari Surabaya. Di 2 tahun pertama saya bersama Pak Jeffrey almarhum Besik, kita melayani, dan saat ini Papa Mertua yang melanjutkan pelayanan kaum ministry. Dan setelah itu saya bersama Pak Daniel Yanuar, Pak Arifin di GBI Rock Surabaya ya. Puji Tuhan, sampai hari ini kami masih terus dibawa Tuhan untuk, saya kita nggak tahu mau sampai kapan dibawa seperti ini, tapi satu hal yang kami percaya bahwa kalau Tuhan memanggil, Tuhan memilih, pasti ujungnya semuanya baik. Katakan baik. Oke ya. Nah, saudara, saya mau sharing kita sore hari ini dari satu tema yang berjudul mencintai Tuhan. Ya, katakan mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Nah, kita lihat saudara di dalam Markus, ya bisa boleh ada ini nggak ya? Ada pointer nih? Nggak ada ya? Oh, sorry. Iya. Bisa dilanjut ya. Nah, saudara bisa lihat di dalam Markus 12 ayat 30. Sudah bisa buka, mungkin ayatnya beda ya. Jadi saudara bisa pastikan dari Alkitab yang saudara bawa. Karena kadang-kadang pengkhotbah juga bisa salah, saudara. Haleluya. Jadi jangan terlalu mentah-mentah, saudara ya. Saudara juga harus memastikan setiap pemberitaan firman yang disampaikan. Haleluya. Nah, di dalam Markus 12 ayat 30 firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Saudara, dan ini kita kenal sebagai salah satu perintah Tuhan ya. Selain mengasihi Allah, lalu setelah itu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari satu ayat ini saudara, maka kehendak Tuhan, maka kerinduan Tuhan, maka keinginan Tuhan yang terdalam sebetulnya itu adalah bagaimana kita umat ciptaannya itu menjadi orang-orang yang mencintai Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau dari ayat ini saudara baca ada segenap. Kalau itu diasumsikan dalam prosentase saudara, kira-kira berapa persennya? Kalau paling tinggi itu adalah 100%. Kira-kira berapa persen saudara yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? 50%? 75%? 99,99%? Berapa saudara? 100%. Berarti bicara apa? Bicara tentang totalitas, bicara tentang keseluruhan aspek kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, pertanyaannya untuk setiap kita bahwa ini adalah target yang Tuhan mau untuk kita bisa alami dan kita bisa capai. Tapi kadang-kadang ada banyak cara atau banyak usaha yang manusia lakukan untuk bisa melakukan ini. Coba lihat satu lagi dalam Mazmur. Slide-nya bisa ditampilkan lagi. Nah, saudara, ini menarik sekali ketika ditulis oleh Daud, Mazmur 34 ayat 8. Firman Tuhan berkata bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dari ayat ini ada satu kesimpulan yang bisa dikorelasikan dari Markus tadi. Kecaplah
dan lihatlah itu berarti bicara tentang apa? Pengalaman. Mengalami tentang kebaikan Tuhan, mengalami tentang kasih-Nya Tuhan, mengalami tentang cintanya Tuhan, saudara. Orang baru bisa mengucap syukur, orang baru bisa berbahagia ketika mereka telah terlebih dahulu mengecap dan melihatnya. Tapi banyak orang hari-hari ini lebih banyak terjebak dengan yang namanya teorinya atau kata-katanya. Tuhan itu baik. Oh, Tuhan itu luar biasa katanya. Tuhan itu hebat katanya. Kata si A, kata si B, kata si gembala ini, kata si gembala itu. Tapi apakah pernah kita mengalami? Apakah kita pernah sendiri mengalami pengalaman-pengalaman kebaikan Tuhan? Lanjutkan. Saya mau katakan ini statement saya, saudara. Anda tidak akan mungkin mengasihi Tuhan sebelum Anda mengalami kasih-Nya. Amin. Saudara nggak mungkin berkata aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, kalau kita belum pernah mengalami kasih-Nya, mengalami sentuhan kasih. Sama seperti orang yang jatuh cinta. Dia kenapa jatuh cinta? Karena dia dipenuhi oleh, karena dia dihinggapi oleh cinta, oleh kasih yang mendominasi pikiran, perasaannya. Sehingga setiap hari ada pikirannya siapa? Yang dia kasihi itu, betul? Hah? Saya punya istri, saya punya pacar yang sekarang menjadi istri saya. Saudara, saya dengan istri saya itu hanya 9 bulan. Setelah itu kami memutuskan untuk menikah. Memang kesan pertama pada waktu saya bertemu dengan dia, rasanya tidak seperti yang orang katakan pada pandangan pertama. Itu cinta langsung datang, langsung tumbuh. Tetapi cinta itu tumbuh, cinta itu datang ketika apa? Ketika kami sepakat minta apakah betul kami ini adalah pasangan yang dari Tuhan. Dan waktu kita berdoa dan minta, cinta itu datang. Dan ketika cinta itu datang, maka saya juga, saudara pasti mengalaminya. Bangun tidur, yang diingat siapa? Nah, mau makan siapa yang diingat? Nah, mau mandi siapa yang diingat, saudara? Kenapa? Ada perasaan yang datang. Pengalaman cinta itu yang hingga. Makanya apa? Ketika dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Kata istri saya yang sekarang, apa kata pacar saya sekarang jadi saya bilang iya. Kenapa? Karena ada cinta. Pertanyaan, hal yang sama waktu kita dengan Tuhan. Apakah perasaan cinta dengan Tuhan itu terus menggelora sampai hari ini? Ketika bangun pagi, apakah yang ada dalam pikiran kita? Oh Tuhan, aku rindu akan Engkau. Aku rindu menikmati persekutuan yang intim. Atau dalam perjalanan, atau dalam bekerja, apakah ada saat-saat itu hati rasa kangen, rasa rindu akan hadirat Tuhan? Lalu saudara ambil waktu sebentar, saudara nyembah Tuhan, saudara ingat kasih-Nya dan berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun rasanya saudara sedang ada dalam sebuah tekanan, tapi saudara ingat apa? Oh Tuhan, Engkau mengasihi aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun malam topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Nah, waktu kita sedang mengalami situasi-situasi yang seperti itu, apakah kita ingat Tuhan?
Betul? Apakah kita menanti-nantikan Tuhan? Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan, ya, dia pasti mengalami kasihnya Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan cek, saudara, seberapa dalam kasih kita dengan Tuhan. Ya, silakan slide selanjutnya. Nah, saudara, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 24, kan saudara baca di rumah. Ya, ini cukup panjang ya. Perikop, saudara. Tetapi dari ayat itu, beberapa ayat itu, saya mendapati minimal ada 3 tanda. Ya. Ada 3 tanda sebagai indikator, sebagai parameter seberapa dalam kita mencintai Tuhan. Kalau kasih Tuhan memang tidak terbatas. Betapa dalam, tinggi, lebar kasih Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah respon kita untuk kembali mengasihi Tuhan itu seberapa dalam, seberapa tinggi, seberapa lebar. Kita kembali pada target yang Tuhan mau adalah Markus tadi, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu yang menjadi targetnya Tuhan. Nah, minimal dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 24 ini, 24 ini, 3 tanda ini kita coba ini menjadi cross check ya. Kita nggak tunjuk siapa-siapa malam hari ini, amin. Kita lihat diri kita, seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, saudara, tanda yang pertama itu Yohanes 14 ayat 20. Ayat itu berkata bahwa pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dari ayat ini, saudara, ada satu kebenaran yang kita pelajari pada sore hari ini, bahwa apa? Tanda kita mengasihi Tuhan adalah ingin selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ingin selalu dekat dengan Tuhan. Coba slide selanjutnya. Orang yang jatuh cinta pasti ingin terus dekat dengan pasangannya. Betul nggak? Kita kasih contoh itu. Bangun tidur, dia yang diingat. Rasanya kalau nggak dapat kabar hari ini ngapain, ada rasa apa, saudara? Aduh, dia gimana ya? Dia baik-baik aja nggak sih? Saudara coba cek lah. Yang hari-hari ini mungkin rasa sayang dengan pasangan mulai sedikit nggak dicas lagi malam ini. Haleluya, nggak dicas lagi. Coba ingat dulu bagaimana perasaan saudara dengan pasangan saudara. Bergelora kan? Saudara bilang kan, laut akan aku, gunung akan aku. Sekarang bagaimana sekarang? Jatuh sedikit, aduh matamu gimana sih? Itu nggak kelihatan. Haleluya. Ini ya saudara ya, kita nggak mungkin bisa mengasihi yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan. Kalau yang kelihatan aja yang memang sudah menjadi pasangan kita nggak bisa mengasihi dengan segenap hati. Bagaimana kita bisa angkat tangan dan berkata, Tuhan, aku cinta Engkau, apapun akan kuberikan, tubuh jiwa rohku. Malaikat bilang, pret. Sorry saudara ya. Saudara, karena teorinya begitu. Yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi. Bagaimana yang tidak terlihat? Oh Yesus, saya berdoa biar setiap kita kembali kepada cinta mula-mula, kembali kepada cinta mula-mula. Ya, bangun lagi mesbah. Kalau saudara hari-hari ini sudah mulai galau ya, lihat situasi, keadaan, saudara lihat broadcast tentang pandemi, tentang Ukraine, Rusia, NATO segala macam mau masuk, dan banyak yang bertanya-tanya, ini perang dunia ketiga kah? Atau bagaimana?
siap-siap, pangan akan sulit, sumber daya energi akan sulit. Ayo kita ke pedalaman aja dah. Ada banyak saudara. Dia udah berpikir untuk apa? Cari tempat di pedalaman untuk apa? Ya bertani di situ. Minimal hidup lewat apa? Bahan makanan pokok. Yang penting bisa makan. Sudah cukup. Banyak orang berpikir ke arah sana. Kenapa? Karena situasinya hari-hari ini semakin mencekam. Apalagi di Eropa, inflasi udah 100% lebih. Puji Tuhan di Indonesia masih di bawah 2-3%. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Tapi biarlah semua itu saudara tidak mempengaruhi hati kita untuk selalu melekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Hati kita biar didapati tetap melekat dengan Tuhan. Ibu-ibu, saya tahu hari-hari ini ibu-ibu sedang bingung cari minyak goreng. Masak. Tembakau ya. Beras. Saya tahu karena saya juga ngalaminya sedang beberapa hari ini sempat saya cari Indomaret nggak ada, Alfamart nggak ada. Sampai tadi pagi puji Tuhan dapat sudah di pasar. Walaupun harganya lumayan tinggi nggak apa-apa dah. Yang penting dapat. Kemarin sore ke Transmart sudah. Saya pikir di Transmart masih ada. Ada memang. Tapi yang harganya 60.000 itu loh, setengah liter. Minyak zaitun. Saya bilang, waduh, ini terlalu berat kalau pakai minyak zaitun. Nah, kita diperhadapkan pada situasi yang seperti itu, dan itu bisa mengganggu ini kita, fokus kita. Ya, Firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Be still, saudara. Tetap tenang. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Renungkan firman. Baca firman karena itu kekuatan kita. Baca firman, renungkan firman. Ambil waktu, saudara. Doa, pujian, nyembah Tuhan. Ya, paling terakhir saudara, jika kita cinta Tuhan, pasti kita akan menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Waktu yang terbaik kapan? Saudara yang tahu. Ibu-ibu rumah tangga mungkin waktu yang terbaiknya adalah ketika jam 9 sampai jam 10. Ketika semua sudah berangkat. Suami sudah berangkat kantor misalnya kerja, anak-anak sudah berangkat sekolah. Di rumah ibu punya waktu yang cukup banyak. Itulah waktu yang terbaik. Nggak usah saudara. Saya tidak melarang saudara nonton drakor. Enggak. Tapi biarlah prioritas kita untuk cari wajah Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah sumber dari kekuatan kita. Hanya dekat kepadamu ku rasakan tenang. Hanya dekat kepadamu ku rasakan tenang. Ya gitu ya, saya lupa. Tapi intinya saudara, pada waktu kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Lanjutkan Pak. Yang kedua saudara ya. Jadi tanda yang pertama untuk kita mengetahui bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita suka untuk dekat dengan Tuhan, bergaul
tertarik dengan Tuhan. Yang kedua, Yohanes 14:21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, tidak hanya mendengar tetapi melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Cek seberapa taat kita dengan Tuhan. Ya, waktu saya baca firman, sudah menemukan firman, sudah kata, aduh, susah ya ini, aduh nggak bisa. Udah dah, nanti dulu dah, lewatin dulu. Dan saya belum siap saya melakukannya. Saya nggak mampu melakukannya. Dulu saudara, gak apa-apa ya saya ngomong ini ya. Saya tidak ada janjian Bapak Gembala, tidak ada pesan-pesan sponsor sama saya. Percayalah. Dulu waktu saya kerja, jadi saya ini tahun 2009 itu akhirnya menyerahkan diri untuk full heart and full time melayani Tuhan. Sebelumnya saya aktif di sekuler, saudara. Saya profesional, saya ada bisnis, ada usaha di Jakarta. Dan soal urusan perpuluhan, saudara, buat saya itu sesuatu yang itu mau biasa, enteng, mudah. Kenapa? Karena tiap bulan selalu ada di rekening. Karena ada di rekening, ketika mengembalikan perpuluhan, nggak ada beban, nggak ada masalah. Dan waktu itu saya berpikir bahwa saya sudah lulus, saya sudah, istilahnya sudah berhasil lah dalam ketaatan di situ. Sampai ketika Tuhan proses. Sebelumnya sih 2005 menikah, 2006 sudah diproses mulai. Ketika Tuhan panggil, saya masih bertahan. Saya bilang, toh Tuhan, saya setiap minggu kan masih pelayanan. Jadi setiap minggu saya pasti pulang ke Jawa Barat, saudara, ke Subang, karena papi gembala. Papi ada pengembalaan di kota Subang, dan saya bersama adik-adik saya itu pasti dari SMA, waktu kita sekolah di Bandung, itu pasti kita akan pulang setiap minggu untuk bantu pelayanan di sana. Senin pagi, Senin subuh kita kembali lagi ke Bandung untuk aktivitas. Saya kerja di Jakarta, setiap Sabtu saya pasti pulang. Jadi saya nggak pernah meninggalkan tanggung jawab, karena saya tahu ada sebuah panggilan yang Tuhan taruh, udah beban pelayanan untuk backup orang tua. Walaupun dari hari Senin sampai hari Jumat saya pasti akan ada di persekutuan, ada di komsel, ya, dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan, apa nggak kurang sih kayak begini? Ngapain sih harus menjadi haram, menjadi full pendeta? Toh juga saya nggak meninggalkan pelayanan. Satu minggu saya support pelayanan, saya bilang. Bukankah nanti semua berkat yang saya dapat juga saya akan bagi dalam pelayanan? Ini saya, saudara, pikiran saya. Sampai 2006, 2007, 2008, 2009 Tuhan proses kamu. Sedikit-sedikit Tuhan, habiskan. Ya, saya merasa saya nggak ada sombong. Saya merasa saya nggak ada sombong. Tapi rupanya itu kesombongan yang Tuhan nggak suka dari diri saya. Sampai satu kali, gini sudah, kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada mungkin manusia bisa buka. Tapi kecuali kalau Tuhan sudah buka, nggak ada satu tangan manusia pun yang bisa menutup. Saya masih berpikir bahwa saya punya koneksi, saya punya teman, saya punya pengalaman kerja, itu cukup untuk saya bisa diterima kembali di salah satu perusahaan. Satu kali ketika saya di interview, ini bos ini bilang, ini ownernya langsung, udah interview, Karena saya pikir saya selama ini suka menginterview interview orang gampang. Saya punya pengalaman. Sampai akhirnya terakhir dia bilang gini, Pak, sorry ya, kita nggak klik.
Kita nggak nyambung. So, ya maaf Pak, Bapak bukan calon yang kami akan terima di sini. Mau nangis aja. Sampai rumah saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku menyerah. Aku menyerah Tuhan. Terserah Tuhan. Mau bawa kemana? Terserah Tuhan. Waktu saya penyerahan total begitu sudah. Tuhan mulai proses. Seperti orang Israel dibawa ke padang gurun. Demikianlah kami kira-kira waktu itu dibawa padang gurun. Dihabisi saudara. Saya punya aset, perhiasan, kendaraan, apalah semua itu harus habis. Kenapa? Untuk biaya. Sampai benar-benar kami itu mengandalkan Tuhan. Benar-benar gandol Gusti. Gandol Gusti. Lagu itu saudara tahu? Dan disitulah saya baru tahu bagaimana hati saya mengasihi Tuhan atau tidak. Waktu terima berkat perpuluhan di sini. Oh, lihat kebutuhan. Mana bisa buat beli susu, buat bayar listrik, buat bayar air. Kurang tahu. Mana bisa perpuluhan. Pilih mana? Taat firman atau lihat fakta? Taat firman atau lihat fakta? Taat firman atau lihat fakta? Berapa kali saya jatuh, saya harus jujur. Ternyata waktu saya bilang, oh saudara jangan pernah saudara mendukakan hati Tuhan dengan saudara tidak mengembalikan perpuluhan. Oh begitu gagah berani saya ketika saya punya. Saya ngomong itu rasanya enteng saudara. Waktu nggak punya, saya baru sadar Tuhan ternyata hati saya belum sepenuhnya mengasihi Tuhan, belum sepenuhnya melekat. Saya masih hitung-hitungan. Baru segini sudah hitung-hitungan. Baru tahu saya bagaimana kondisi hati saya sebetulnya. Itu titik di mana saya benar-benar dibukakan kesombongan saya secara rohani dibukakan. Ada banyak hal yang lain saudara, karena waktu ya. Ada banyak hal yang lain. Sebenarnya saya nggak melakukan firman. Saya nggak melakukan firman. Saya nggak total melakukan. Sampai satu titik saya sadar bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Dan hidupku sekarang dan hidup oleh karena iman di dalam anak Allah yang masih ada. Waktu kebenaran itu dibukakan, itu menjadi seperti rema. Saya bilang, Tuhan, oke, siap. Berapapun yang aku terima, akan mengucap syukur. Aku tidak akan hitung-hitungan. Kalau firman Tuhan bilang A, aku mau melakukannya. Itu titik baliknya. Ketika firman itu bekerja, memproses. Gak mudah. Saya harus akui gak mudah. Tapi saya mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena kasih karunia-Nya, Dia memampukan saya untuk bisa melakukan firman. So, kalau saudara hari-hari ini, saya nggak tahu titik-titik hot button, titik-titik krusial di mana saudara rasanya menghindar untuk melakukan firman itu. Ayo, minta kasih karunia Tuhan. Karena dengan kekuatan kita nggak akan mampu. Tapi kalau kita menyerah sama Tuhan dan bilang, Tuhan tolong saya. Aku mau mengasihimu dengan melakukan firman. Aku mau megang perintahmu dan melakukannya Tuhan. So tolong aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Saya percaya anugerahnya itu akan datang. Haleluya. Bukan karena Kudus berkata bahwa apa?
Aku adalah roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang kita butuhkan apa? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin saya, tolong saya, bantu saya, untuk aku bisa berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu pengharapan kepada pengharapan yang lain, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain, dan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya, amin. Orang yang mengasihi Tuhan tandanya dia taat firman. Taat firman. Berapa persen? Berapa persen? Ketaatan kita terhadap Tuhan membuktikan bahwa kita bukan hanya lewat ucapan, saudara. Bukan hanya lewat pujian yang dari mulut kita, tapi dari seluruh aspek. Sikap kita, tindakan kita, pikiran kita, hati kita, biarlah itu sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, di dalam Yohanes 14 ayat 27, Firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara, tanda yang ketiga di mana orang-orang itu adalah mereka yang mengasihi Tuhan adalah hidupnya enggak mudah gelisah dan gentar. Memang secara daging, secara lahir itu kita manusia biasa, ya, yang kalau dicubit masih rasa sakit, ditempeleng masih rasa enak aja gitu ya. Nah, itu manusiawi. Tapi pertanyaannya, kalau saudara dari bangun pagi sampai malam mau tidur, hati saudara nggak damai terus, saudara gelisah terus, saudara takut, saudara gentar, itu tanda saudara tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Selalu. Kalau kadang-kadang ya itu manusiawi. Makanya kita apa? Waktu rasa gentar itu kita cari Tuhan supaya apa? Supaya kita tenang lagi, kita dikuatkan. Tapi kalau hampir 24 jam saudara bahkan tidur aja nggak bisa enak, sebentar kebangun, besok bagaimana? Utang bagaimana? Tagihan bagaimana? Rasanya saudara diliputi oleh apa? Oleh kebingungan. Ini ada satu orang yang hampir setiap hari kontak saya. Pak, bisa pinjam Pak? Kenapa? Aduh, untuk bayar ini Pak. Waduh, gak ada kalau sebesar itu. Aduh, Bapak gimana ya? Bisa nggak Bapak pinjam ke saudara Pak? Waduh Pak, gak mungkin Pak. Gak mungkin Pak. Kenapa? Iya, karena saya ini hamba Tuhan Pak. Kenapa kalau hamba Tuhan? Ya, saya ngajar, praktekkan bahwa apa? Kita punya Allah yang luar biasa. Jadi ini satu orang yang sedang ya, kita latih lah. Kita didik untuk apa? Cari Tuhan. Bahwa pertolongan itu sumber yang sungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia yang terbatas. Kenapa? Karena dari manusia itu pasti akan ada apa? Ada keterbatasan. Bisa-bisa apa? Hubungan menjadi retak, hubungan menjadi rusak hanya gara-gara apa, saudara? Gara-gara uang. Saya bilang, enggak Pak, ayo kita doa deh. Kita minta dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Waktu kita doa, enggak berapa lama dia telepon, Pak, puji Tuhan Pak. Ternyata ada yang bisa bantu Pak. Bapak minjem nggak? Minta enggak. Teman saya ini tiba-tiba kok digerakkan, dia bilang, aku pengen bantu kamu. Wah, puji Tuhan. Nah, itu Tuhan, saya bilang. Tapi memang sifat, saudara ya.
Dia sudah lewat itu, berapa hari kemudian kontak lagi, Pak, bisa bantu lagi nggak Pak? Oh, bantu doa, bukan bantu uang, Pak. Kemarin ngapain kita? Oh iya, doa ya. Iya, kita doa lagi. Nah, merubah karakter memang nggak mudah. Merubah kebiasaan itu memang nggak mudah. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Katakan, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Praktek lagi, doa lagi. Yang berapa lama dijawab Tuhan. Tapi balik lagi sih dalam mentalitas. Memang gak mudah kebiasaan mentalitas. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tinggal kuat-kuatan aja nih. Dia yang kuat apa dia yang mundur apa saya yang mundur, nanti kan gitu kan. Dia rasa capek kan kontak saya. Tapi saya bilang, Tuhan, selagi Tuhan berkehendak, dia selalu dekat dengan saya. Pokoknya saya akan sikat terus dengan kebenaran firman. Karena hanya firman yang sanggup mengubahkan manusia. So, cek hidup kita hari-hari ini. Ya, apakah kita gampang gelisah? Gampang khawatir? Gampang takut? Gampang gentar? Kalau itu sering dan kuat muncul dalam kehidupan kita, itu tanda. Tanda apa? Saudara mesti cari Tuhan. Saudara sudah melekat lagi dengan Tuhan. Itu tanda, sinyal saudara butuh Tuhan. Amin. Saudara diberkati sore hari ini. Dengan kemuliaan bagi Allah kita. Slide terakhir. Sama-sama yuk kita baca 3, 2, 1. Ketika kita mengaku mencintai Tuhan, kita percaya Tuhan beserta kita. Amin.